Dengan namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh yeah. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Amin. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita berikan tepuk tangan Tuhan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau tidak tertandingi Tuhan. Amin. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan dengan iman kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi
dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Tidak ada yang pernah bisa menandingi Tuhan kita. Amin. Karena Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kebaikan Tuhan selalu memenuhi hidup kita. Amin. Dia Allah yang sungguh baik. You, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. Hey, and all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We want to gonna sing together. I love you, Lord. Amen. For your mercy never failed me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
I love your voice. Yes. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will sing of the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been. Amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been good. All my life you have been so, so good. Amen. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, say, and all my life you have been faithful. All my life you're good, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, I
goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Hey, Kau sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Bapa kami yang baik, Kau Allah yang besar. Oh, Kau menolong kami, Kau memberkati kami. Allah kami yang baik, Allah kami yang besar, Bapa kami yang baik, Allah kami yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang besar Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Dari awal kami bangun sampai kami tidur kembali, kami terus melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tak terbatas, Engkau Tuhan yang baik. Dan kami ingin memperkatakan bahwa Yesus baik. Amin. Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. You are good, Jesus. God is so good. Amen. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yeah, Yesus baik. Yeah, Yesus
katakan, ya Yesus. Amin. Ya, amin. Engkau teramat baik Tuhan. Amin. Dia baik bagi Engkau, Allah yang baik. Ya Yesus baik, Engkau baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Oh, katakan Yesusmu baik. Amin. Ya, amin. Yesus baik. Ya, Yesus baik. Yesus baik. Amin. Dia baik bagiku. Ya, Yesus baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Ya, Yesus baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kita memperkatakan dengan iman kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan Dia baik. Iya, Yesus. Kita punya Tuhan yang besar dan baik. Engkau baik Tuhan. Amin. Ya Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Dia Ya Yesus baik. Dia baik. Amin. Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya
Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ia baik bagiku. Haleluya. Ya Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setiamu Tuhan. Tak berkesudahan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurapada baka syadara baba baba syadara bala 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 baba syadara. Kirala bala bala basyata kara baba baba syadara bala basyadara. Kirala baba baba syadara bala bala bala. Terima kasih Abba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah segala
di dalam hidupku. Amen. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Praise the Lord. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkah, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yes, kita ungkapkan kerinduan hati kami ya Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan Engkau, Bapa dan Raja. Haleluya, 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 amen. Praise the Lord. Terima kasih Abah ya Bapa, kami mau menjadi gereja yang berkenan kepadamu, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Di minggu yang diberkati ini kami bersama-sama membangun mesbah di tempat ini. Pujian, penyembahan, doa, firman. Dan Engkau berfirman kepada kami ya Abah ya Bapa. Katakan kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Lihat kiri kanan saudara, say hello, shalom, hai. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bilang sama sebelahmu, sebentar lagi ibadah R1 menjadi penuh. Bilang dong sama sebelahmu, ayo katakan saudaraku ya. Sebentar lagi penuh ruangan ini, ibadah 1 penuh, haleluya. Shalom Pak Adam. Apakah kenal dengan yang di samping Anda itu? Pastikan itulah. Amin, haleluya. Soalnya tadi ibu itu turun langsung ibu itu pegang bapaknya. Aduh, saya bingung ini benar nggak nih? Haleluya, benar saudara ya. Bisa dibuktikan dengan akte perkawinan. Haleluya. Oke, ini
Ini saya lagi belajar humor, agak nggak gampang juga, saudara. Kadangkala saya humor, saya khawatirnya orang salah paham, ya kan? Jadi, waduh, saya berhati-hati sekali kalau soal humor. Baik. Saya lanjutkan seri khotbah dari minggu yang lalu. Bisa kebaca dengan baik? Ya. Seri khotbah kehidupan yang berkelimpahan di tengah krisis. Nah ini, saudara. Kalau ada krisis tuh nggak usah khawatir, karena ada kelimpahan. Di sini ada ribuan, ayo aminnya keras. Haleluya. Nah, saudara, ada 4 kunci bagaimana saudara mengalami kelimpahan di tengah krisis. Kita belajar dulu dari Yohanes pasalnya yang kedua, ya. Nanti kita beberapa prinsip kita akan dapatkan di situ. Nah, saudara-saudara, ketika kita kekurangan apapun, kekurangan itu yang menjadi kebutuhan kita dan kita kekurangan anggur tanda petik, bisa dalam bentuk uang, ya, kekurangan energi, kekurangan semangat, kekurangan apa lagi, saudara. Tuhan akan melakukan, saya percaya, hal-hal yang tidak terduga. Nah ini dengar baik. Tangkap pesan profetik ini ke dalam roh, pesan nubuatan ini, bahwa setiap saudara akan mengalami hal-hal yang tidak terduga. Tolong seorang baca buat kita. Caranya udahlah, bodoh-bodoh aja. Oh dahsyat. Krisis artinya apa, saudara? Itu adalah apa?
melulu saya bicara uang. Ya kan? Tetapi kebutuhan kita pasti terpenuhi. Nah, ini yang mesti kita imani, saudara. Ya. Kita berlimpah dalam damai sejahtera. Wah, ini paling mahal menurut saya. Mahal. Orang healing-healing sekarang ke Bali kemana kan? Berapa duit kalau 3 hari kira-kira healing ke Bali? Ini saya juga mau ke healing ke Bali juga nih minggu depan. Kasihan istri di rumah terus, jadi bawa ajak istri healing ke Bali gitu. Lagi gangguin orang Bali di sana. Ya, healing di Bali berapa mahal, sudah ada orang meditasi ya, yoga gitu atau meditasi hanya 3-4 hari retreat di satu tempat gitu ya. Lalu ditanya ngapain? Kan ada instruktur, ada ini ya, ngapain? Iya paling dia hanya beritahu beberapa teknik, udah berapa hari kita di situ ya kayak gitu aja, nggak ada si gurunya terlalu terlibat apa-apa gitu. Oh bayar berapa? Ya 9 juta. Capek deh. 9 juta men. Ya, saudara disuruh PDF itu ya, itu healing paling manjur. Saudara nggak mau PDF, mana sih? Tunggu dibayar 9 juta dulu. Aduh, itu udah paling murah pujian doa firman tiap hari. Kata meditasi itu dari bahasa Inggris meditate. Bahasa Indonesianya artinya merenungkan. Ada satu padanan kata yang sama, kontemplasi. Penenangan diri, perenungan yang dalam, keheningan, kontemplasi. Loh ya tiap hari Tuhan suruh kita dari saat teduh. Ya itu healingnya. Kok bayar 9 juta? Ampun deh. Oke. Ketika kita kekurangan bahkan kehabisan anggur, Tuhan akan melakukan hal yang tidak terduga buat kita. Amen. Jadi siap-siap untuk banyak hal yang tidak terduga. Iya, siap-siap ada tawaran bisnis yang tidak terduga, ada orang-orang yang datang dan ajak kerjasama. Ya tentu saudara mesti doa ya, nanya Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Nah yang pertama saudara, bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan di tengah krisis. Yang pertama, jumpailah sang sumber mujizat. Maria berkata kepada para pelayan, ya, lakukan apa yang dia katakan. Nah, itu bagian yang kedua. Tapi bagian yang pertama, saudara, bahwa kalau ada krisis, cepat-cepat ketemu Kristus. Kalau ketemu Kristus, Kristus dapat mengatasi krisis. Ya kan? Ketemu sumbernya. Nah seringkali begini, kalau kita ada krisis, kepikiran yang kita pikirkan dulu adalah sumber-sumber yang kelihatan. Sakit yang kita pikirkan dokter mana, rumah sakit mana. Ya kan? Ada masalah keuangan kita pikir abangku, pamanku, tulangku. Itu yang kita pikir mungkin, ya kan? Atau kita bisa dapat pinjaman dari mana gitu. Ini sebetulnya orang-orang yang belum tahu sumber sesungguhnya. Saudara mau lihat mujizat, datanglah pada sumbernya. Mereka bukan sumber, halo. Jangan jadikan manusia sebagai sumber. Jadikan Tuhan sumber. Karena memang dia sumber mujizat. Jadi kalau kita ya anak-anak ya yang masih punya orang tua, kalau kamu ada krisis, ketemu sumbernya. Baru ketemu siapa? Orang tuamu. Nah ini belajar supaya kita bergantung kepada sumbernya. Sebab Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, Maria bilang bahwa
apa yang dia katakan, apa yang Yesus bilang. Di ayatnya yang ke 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya apa? Buatlah itu.
krisis yang kita alami itu mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Itulah alasan kenapa kita bersuka, karena itu berarti di balik ini ada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Oke, yang ketiga, ini ada satu quote dulu nih. Bahasa Indonesianya ada di, coba Ibu Sinambela yang terjemahin. Bisa Ibu baca aja di situ. Coba di situ tuh, di catatan Ibu. Oh, kita lihat Ibu langsung bisa bahasa Inggris, kursus sedetik. Haleluya. Mana mikrofonnya Pak Arianto, kita buktikan. Dahsyat. Wah, Ibu Sinambela hari ini penampilan luar biasa. Ini kalau ada penilaian dapat juara-juara ini, termasuk hari ini juara ini. Matching. Silakan Bu. Kita keluarga ya begini, saudara, amin. Ya, kalau gereja kayak orang asik satu yang lain ya, capek deh. Silakan Bu, langsung diterjemahin ya Bu, tolong. Kadang nggak kabur. Iya, kadang mau kabur. Oh, kabur. Oh ya sudah. Kecepatannya nggak perlu terlalu. Dah kita baca 2, 3. Terjadi dengan yang kata yang cita-cita jauh di lubuk hati sumber dari aku berjalan hanya Yesus yang membantu dan haleluya, keren ya. Hanya Yesus sumber sukacita, saudara. Ketika kita menjadi pepercaya Kristus, dari dalam dirimu akan ada mata air. Wah, spring. Ada mata air yang terus meluap, mengalir. Itu sukacita. Sukacita yang unconditional, yang bukan bergantung kepada keadaan-keadaan di luar kita. Tapi sukacita karena Yesus ada di dalam hidup kita. Mengalir sumber sukacita, bahkan di bawah bayang-bayang salib. Sekalipun kita tetap bersukacita. Yang terakhir, yang keempat. Kita baca di dalam ayat yang kedua juga. Ya ini luar biasa ini. Jemaat ini dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah ini kelimpahan. Dan meskipun mereka sangat miskin, udah miskin aja udah berat, tapi ini sangat miskin. Namun kita baca 2, 3. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah saudara, prinsip yang keempat bagaimana kita dapat mengalami kelimpahan di tengah krisis adalah kaya dalam kemurahan hati. Kaya dalam kemurahan hati. Nah, secara cepat saya sampaikan 2 prinsip kaya dalam kemurahan hati. Ya, yang pertama saudara-saudara, supaya kita ini disebut benar-benar kaya dalam kemurahan hati, karena kalau orang hanya memberi belum tentu kaya dalam kemurahan hati ya. Karena kaya dalam kemurahan itu motifnya benar, tepat, ya kan? Memberi dengan kekuatan iman dan kasih. Memberi dengan kekuatan iman dan kasih. Nanti itu ayat-ayatnya banyak di situ. Ayat 3, ayat 5. Nanti pulang dipelajari sendiri ya. Ya, dipelajari di rumah, tapi saya coba membaca 1-2 ayat. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini karena iman bukan? Ayo. Loh ya, orang kalau nggak ada iman nggak bisa beri, Pak. Loh jangankan yang berkekurangan. Yang berkelebihan belum tentu.
apalagi lagi berkekurangan, sulit memberi. Ya, tapi kalau saudara mau lihat mujizat, sampai-sampai saudara bingung, ini kok bisa kelimpahan dari mana? Saudara, kok anggurnya dari mana? Ini prinsipnya. Belajar memberi bukan hanya kalau saudara punya kelebihan. Oh, kalau ada kelebihan saudara memberi, ya itu ya normal-normal lah, biasa saja. Kalau nggak beri malah yang, kok bisa? Saudara memberi, ya itu biasa saja. Ayatnya yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Ya, mereka kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Nah, saudara-saudara, jadi prinsip kaya dalam kemurahan hati yaitu belajar untuk memberi dengan motif iman dan kasih. Ini penting, jangan untuk show off, hanya untuk menunjukkan bahwa ya saudara itu orang yang baik hati. Enggak, bukan itu. Tujuan kita bukan itu, ya kan. Kita memberi karena didorong oleh kasih. Kemudian yang berikut, memberi dengan apa? Kerelaan dan bersukacita. Memberi dengan kerelaan. Ayat 4 dikatakan dengan kerelaan sendiri. Nah, ini harus sukarela, gak boleh terpaksa. Ayat 10, inilah pendapatku tentang hal ini yang mungkin berfaedah bagimu. Memang, ya ayat 10 ya. Ayat berapa itu? Ayat 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu, hendaklah pelaksanaanmu sepadan dengan kerelaanmu. Jadi penting sekali untuk memberi itu dengan kerelaan dan bersukacita. Ya. Dan bersukacita. Di 2 Korintus 2 ayat yang 2 Korintus 8 ya. 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Tapi memberi dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa, dengan kerelaan, dan dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasih, ini motif memberi yang benar, yang memuliakan Tuhan. Ya, memberi bukanlah sebuah gambling sama Tuhan, judi atau apa lagi ya. Memberi dengan maksud untuk mendapat lebih. Udah nggak usah mikir yang itu, karena memang hukumnya barang siapa menabur dia menuai. Menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak, itu hukumnya. Jadi nggak usah ini lagi lah. Itu bukan motif kita. Itu sesuatu yang sudah pasti. Yang penting motifnya dulu nih. Motifnya harus benar. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara, ini penting. Apa yang terjadi bagi orang yang kaya dalam kemurahan hati? Mari kita baca 2 Korintus 9. Ayat berapa? Ayat 8. Agak kabur ya? Ya, sorry. Agak kabur itunya, tintanya di saya juga kabur ini. Jadi sebentar. 2 Korintus ya 9 ayat yang ke-8 ya. Dan Allah sanggup apa?
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Haleluya. Saudara mau berkecukupan? Bahkan bukan sekedar cukup, lebih dari cukup. Tapi lebihnya ini menarik. Berkelebihan dalam pelbagai apa? Kebajikan. Saya memahami ayat ini begini, kalau lebih itu artinya apa? Kesempatan lebih banyak berbuat baik. Kesempatan untuk memberi lebih banyak, itu maksudnya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang bakal terjadi buat kita, janjinya Tuhan. Ya. Kita mengalami kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia yang berikut artinya apa, saudaraku? Kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Haleluya. Perhatikan, orang yang dengar ya, ini yang jarang diajarkan. Pertumbuhan rohani seringkali ditentukan dan oleh faktor kemurahan hati. Orang-orang yang murah hati suka menolong, suka membantu, suka memberi. Itu cepat pertumbuhan rohaninya daripada orang-orang yang kikir. Tanya sama sebelahmu, kamu pilih yang mana? Dan sebetulnya ini prinsip ya, prinsip kemurahan hati dan saudara akan mengalami kelimpahan. Ini prinsip bukan hukum Kristen. Ini hukum ilahi. Karena ini hukum ilahi, saya ulangi, ini bukan hukum Kristen. Hukum Allah, betul? Karena ini hukum Allah, siapapun yang melakukan hukum ini pasti diberkati Allah secara ekonomi. Lihat, banyak orang tidak kenal Tuhan tapi bisa ada duitnya banyak. Bisa berhasil dalam bisnisnya. Bisa punya materi yang banyak. Karena dia bisa jadi, selain dia rajin. Karena itu prinsip ya, prinsip kerajaan Allah, prinsip Allah. Rajin. Yang kedua, dia suka memberi. Suka menolong, pasti. Hukum itu berlaku. Apa yang ditabur itu yang ya. Jadi orang filantropis itu bukan orang-orang yang belum tentu dia Kristen. Filantropis itu banyak yang tidak Kristen, yang orang dermawan-dermawan itu loh. Dan mereka bilang, duit kami gak pernah habis-habis. Kenapa? Kami bukan kejar duit. Kami kejar orang untuk memberi. Jadi kalau saudara suka memberi, suka menabur, gak pernah saudara. Ketika Anda krisis berkekurangan Tuhan, biarin. Enggak. Saudara akan lihat kelimpahan dari mana-mana datang. Sumber-sumber teraliri dalam hidupmu. Apa yang kau perlukan tercukupkan. Itulah sebabnya saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat jadilah murah hati. Jadilah murah hati. Ya, Anda perlu, Anda butuh. Tapi janda di Sarfat hanya bisa melihat mujizat ketika minyak dan tepung yang sisa, yang segala-galanya yang dia punya, dibuatkan roti terlebih dahulu untuk siapa? Elia. Dan setelah itu udah gak ada apapun, makanan lagi, dan mereka tunggu kapan mati. Tapi justru ketika mereka menyerahkan itu kepada Elia, mujizat kelimpahan terjadi. Yuk mari saya berdoa. Hari-hari ini Tuhan akan memperagakan mujizatnya buat saudara. Jadilah murah hati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita nyanyikan lagu Goodness of God. Saya mau berdoa buat saudara. Lukas 18, di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 7 itu cerita tentang hakim yang lalim di kota. Seorang janda
minta hakim itu membela dia dari lawannya. Saudara, lawan kita iblis. Iblis selalu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis selalu mau mengambil yang terbaik dari hidup kita. Keuangan, kesehatan, hubungan-hubungan, pelayanan, dan seterusnya. Dan ini kayaknya perjuangan terus, kita berjuang terus di area ini. Hari ini mari kita datang pada hakim yang baik. Kalau hakim yang lalim, itu akhirnya mau membela perkara si janda itu. Terlebih lagi, hakim agung yang baik, Bapa surgawi kita, amin. Dia pasti akan membela saudara, lawan-lawan saudara. Iblis lagi melawan saudara di area apa? Lagi nyerang saudara di area apa? Kesehatan, keuangan, hubungan, lagi nyerang anak-anakmu, lagi nyerang pernikahanmu, lagi nyerang pekerjaanmu, lagi nyerang bisnismu. Datang pada hakim yang adil itu. Dia pasti membela engkau. Mari saudara, kita akan lakukan doa gelar perkara. Saudara boleh maju ke depan bagi saudara yang sedang berhadapan dengan lawan-lawan. Lawan yang saya maksud bukan manusia, tetapi itu iblis juga bisa bergerak pakai manusia tertentu. Yang bisa menyerang saudara di area tertentu. Memperlakukan saudara yang tidak adil. Entah itu juga dalam persoalan apa saja, tanah, persoalan rumah, persoalan harta gono gini, persoalan hak waris, persoalan banyak hal. Ya, di bisnis dan lain sebagainya. Biarkan hakim yang adil membela saudara. Kalau ada, saudara boleh maju ke depan, saya berdoa buat saudara. Kita nyanyi lagu pujiannya. I love you. Kok rendah sekali ya? Tolong dinaik. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. In the darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah! Oh, and all my life you have been faithful. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sungguh amat baik buat saudara. Dia pasti akan membela perkaramu. Yes. Dia pasti membela engkau dari lawan-lawanmu saat ini. Kita meminta pembelaan Tuhan dari setiap lawan yang sedang menyerangmu. Mungkin lawan yang sedang menyerangmu di area pernikahan, area kesehatanmu, area pekerjaanmu, anak-anakmu. Lawanmu sedang menyerang suamimu, sedang menyerang istrimu. Lawanmu sedang menyerang properti-propertimu, bisnismu, pekerjaanmu. Minta pembelaan dari hakim. Saudara datang kepada hakim saat ini. Minta hakim itu membela engkau. Dia hakim yang setia. Syiralabash. Good
Yes, kami sudah deklarasikan iman kami betapa setianya Tuhan dengan kami. Betapa baiknya Tuhan dengan kami. Saat ini ya Aba ya Bapa, hamba-Mu datang kepadamu sebagai hakim yang adil melalui Yesus Kristus, pengantara kami. Di ruang sidang ilahi, hamba-Mu membawa Tuhan perkara daripada anak-anak-Mu. Mari saudara nyatakan perkara-Mu di hadapan Tuhan. Lawanmu sedang menyerang engkau di dalam hal apa? Keuangan, pekerjaan, bisnis, pernikahan, menyerang suamimu, anak-anakmu, istrimu, properti-propertimu, apa saja yang menjadi hak-hakmu yang mungkin diambil. Beritahu kepada hakim itu. Beritahu, ngadu kepada hakim. Saudara ngadu sekarang. Yes. Minta hakim itu membela engkau. Biarlah sang hakim akan membuat keputusan yang membenarkan engkau. Jesus. Keputusan yang membenarkan engkau. Keputusan yang memenangkan engkau. Haleluya. Hurratakapataka. Kirapayakapakashoku. Jesus. Chiralalalalapapapas. Kirapapapapatakas. Karalabababa. Yes, Lord. Bapa, hakim yang adil, Engkau dengar pengaduan anak-anak-Mu. Engkau benarkan mereka. Benarkan. Menangkan mereka. Menangkan perkara mereka. Yes. Menangkan perkara mereka. 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 Menangkan. Ya rakapatu. Ya, singkirkan lawan-lawan mereka. Hira labasanda. Hera takasandara labataka. Hira dayama. Jesus. Hira da baba. Hira da baba. Hira da baba. Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kau membela anak-anak-Mu. Terima kasih Abah ya Bapa. Dalam nama Yesus, kita boleh kembali. Thank you Jesus. Kiralah. Silakan duduk. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas siraman firman-Mu ya Bapa yang kami terima melalui gembala kami Pak Bram. Biar itu terus melekat dalam diri kami dan bertumbuh dan menjadi iman di dalam diri kami ya Bapa. Biarkan kami memiliki keimanan murah hati ya Bapa. Mau memberi, mau menolong dengan iman dan kasih dan juga kerelaan dan bersuka cita. Itulah kekuatan kami di dalam menghadapi masa krisis ini ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menanggungnya segala penderitaan kami di atas kayu salib. Engkau telah memberikan kami kasih karunia-Mu bagi kami ya Bapa. Sehingga kami kuat di dalam Engkau dan kami selalu bersuka cita. Karena itulah kasih karunia Kau berikan bagi kami
bersukacita di dalam kesengsaraan, bersukacita di dalam kesusahan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami untuk terus bersyukur dan bersukacita di dalam situasi apapun juga. Terima kasih ya Bapa, kami terima firman-Mu hari ini dan menjadi daging di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gembala kami Pak Bram ya Bapa, Engkau terus mencurahkan hikmat, pewahyuan yang baru daripada-Mu. Sertailah dengan tanda-tanda mujizat dimanapun beliau Engkau utus untuk melayani jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau melindungi keluarganya dan istri dan anak-anaknya. Perlindungan-Mu sempurna atas keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuserahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan persembahan. Ada yang sudah menerima amplop? Baik, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Sumber lama dan baru Tuhan dekangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Bram atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan melihat pengumuman. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kami mengingatkan kembali untuk para jemaat yang ada di sini, persembahan yang melalui amplop ini nanti silakan ditaruh di kotak ketika Anda mau pulang. Dan bagi jemaat yang ada di melalui online, silakan nanti bisa juga melalui QR BCA ataupun juga QR pembayaran yang lainnya dimasukkan, ditransfer ke rekening BCA gereja. Terima kasih. Mari kita sama-sama mendengarkan, melihat fakta media. Suaranya. Mari kita saksikan warta kali ini. Let's check it out. Info ibadah raya hanya diadakan secara 2 kali. Yang pertama jam 8 pagi Dan pada jam 10.30. Jangan lupa untuk datang tepat waktu dan we'll see you there.
Demikian info warta untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik, kami hanya mengingatkan kembali kelas SPK yang pelajaran ke-6 akan dimulai nanti jam 1. Tolong diingatkan yang untuk ikut SPK untuk hadir ya. Dan juga ada training asar yaitu pada tanggal 25 setelah ibadah kedua ya. Nah, ini dia nih, ada audisi WL dan singer. Nah, siapa yang mau ikut silakan informasikan ke saudara-saudara kita atau anggota Kersel kita ya. Yaitu tanggal 2 bulan 10 dan kalau yang mengikuti audisi silakan menghubungi ke Pak Frenzy. Ya, demikianlah warta info dan kami mengingatkan kembali untuk para jemaah sebelum pulang untuk menyerahkan persembahannya di kotak setelah Anda pulang. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Gembala untuk doa berkat. Oke, terima kasih. Coba lihat kiri kanan ada yang baru. Baru dilihat. Baru dilihat. Oke, minggu depan pasti lebih rame ya. Ajak banyak jiwa untuk hadir di ibadah 1. Oke, Bapak Ibu, saudara semuanya, ini rumah kita. Amin. Jadi mari kita mendoakan supaya gereja ini terus bertumbuh, bertambah dan berlipat ganda. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hari Selasa